Hai, para siswa hebat SMA Negeri 3 Kendari. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap mengikuti pembelajaran geografi yang seru dan penuh wawasan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi penting dalam geografi kelas 11, yaitu tentang posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat istimewa? Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang sangat penting di dunia. Apa itu jalur perdagangan silang? Mungkin kalian belum memahami seutuhnya mengenai istilah jalur silang perdagangan dunia. Oke. Simak gambar ini. Ini adalah gambar peta jalur perdagangan dunia. Dari peta tersebut, kita bisa memahami bahwa jalur perdagangan silang Indonesia adalah jalur perdagangan internasional yang melewati wilayah Indonesia karena letaknya sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra. Jalur ini menjadi tempat bertemunya arus perdagangan dari berbagai negara di Asia, Australia, Timur Tengah, hingga Eropa. Barang-barang dari negara lain dikirim melalui laut maupun udara yang melewati perairan Indonesia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Karena itu, Indonesia disebut sebagai negara persilangan perdagangan dunia. Indonesia merupakan negara yang terletak di benua Asia atau lebih tepatnya Asia Tenggara. Ini dapat dilihat dari tampilan gambar bahwa Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia juga diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Total luas wilayah Indonesia secara keseluruhan sekitar 5,18 juta kilometer persegi, di mana 1,91 juta kilometer persegi merupakan daratan, menjadikan Indonesia negara yang memiliki wilayah cukup luas, bersanding dengan negara-negara besar seperti Cina, Rusia, dan juga Amerika. Berdasarkan luas daratan, Indonesia adalah negara terluas ke-15 di dunia, sedangkan berdasarkan total luas wilayah, darat laut, Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia. Posisi astronomis menunjukkan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sekarang kita akan memahami perbedaan garis lintang dengan garis bujur. Garis lintang atau garis paralel adalah garis imajiner yang melingkari bumi secara horizontal. Fungsi utama garis lintang yaitu 1. Menentukan letak absolut suatu tempat di bumi. 2. Menentukan zona iklim atau membagi iklim. 3. Menentukan penyebaran suhu udara. 4. Menentukan pola curah hujan. 5. Membantu dalam navigasi dan pembuatan peta. Garis bujur atau garis meridian adalah garis imajiner yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Fungsi utama garis bujur yaitu 1. Menentukan perbedaan waktu. 2. Menentukan arah angin barat dan angin timur. 3. Menentukan letak astronomis suatu tempat. 4. Membantu dalam navigasi dan penerbangan. Contoh letak astronomis. Kita ambil posisi Indonesia sebagai contoh. Posisi astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi geografis menunjukkan letak suatu wilayah terhadap wilayah lain di permukaan bumi, seperti benua, samudra, laut, dan negara tetangga. Dari pengertian geografis tadi, coba kita perhatikan gambar ini.
di mana di gambar ditampakkan bahwa Indonesia diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, kita perhatikan contoh lain. Dari gambar tampak seorang pria berdiri di mana dia diapit oleh dua kendaraan dan di depannya ada bangunan pencakar langit. Inilah salah satu contoh posisi geografis di kehidupan sehari-hari. Posisi geologis menunjukkan letak wilayah berdasarkan kondisi geologi, seperti lempeng tektonik, jalur pegunungan, dan gunung api. Anak-anak coba diperhatikan seperti apa posisi geologis Indonesia. Posisi geologis Indonesia cukup kompleks. Kenapa disebut kompleks? Karena Indonesia merupakan negara yang berada di tiga lempeng besar yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selain lempeng Indonesia juga berada di dua sirkum yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Berdasarkan kondisi geologis tersebut, maka Indonesia sering terjadi bencana alam seperti gempa dahsyat yang kadang mengakibatkan munculnya tsunami. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki batas wilayah sangat luas. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan India, Australia, Timor Leste, Papua New Guinea dan Samudra Hindia. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini Timor Leste, Australia dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Samudra Hindia dan perairan India. Posisi Indonesia cukup penting bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang paling luas dan menguasai jalur perdagangan kawasan. Posisi strategis Indonesia ini memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas perdagangan global. Namun terlepas dari pengaruh positif tersebut, posisi strategis Indonesia ini memiliki dampak negatif pula yang merupakan bagian yang tidak bisa dihindari akibat aktivitas dengan negara lain. Sekarang mari kita memahami secara menyeluruh dampak positif dan negatif mengenai posisi strategis Indonesia di sektor ekonomi, sosial, keamanan, dan budaya. Sektor ekonomi. Dalam bidang ekonomi, posisi strategis Indonesia memberikan keuntungan besar. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai dilalui kapal-kapal dari berbagai negara. Hal ini meningkatkan kegiatan ekspor dan impor, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan pelabuhan, industri, dan pariwisata. Namun, di sisi lain, persaingan ekonomi juga semakin tinggi. Produk luar negeri mudah masuk ke Indonesia sehingga dapat mengurangi minat masyarakat terhadap produk lokal. Selain itu, aktivitas penyelundupan barang ilegal juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Sektor sosial. Dari sisi sosial, letak strategis Indonesia membuat masyarakat lebih mudah berinteraksi dengan bangsa lain. Hal ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan perkembangan teknologi masyarakat Indonesia. Tetapi, pengaruh negatif juga muncul, seperti masuknya gaya hidup asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Contohnya perilaku konsumtif, individualisme, dan pergaulan bebas yang dapat memengaruhi generasi muda. Sektor keamanan. Dalam bidang keamanan, posisi strategis Indonesia menjadikan wilayah Indonesia penting bagi jalur transportasi dunia.
Hal ini mendorong pemerintah memperkuat pertahanan dan kerjasama internasional untuk menjaga keamanan wilayah laut dan udara. Namun, posisi strategis juga menyebabkan Indonesia rentan terhadap ancaman keamanan seperti penyelundupan narkoba, pencurian ikan oleh kapal asing, perdagangan manusia, dan pelanggaran batas wilayah. Sektor budaya. Pada sektor budaya, posisi strategis Indonesia membuat budaya Indonesia semakin dikenal dunia. Terjadi pertukaran budaya yang memperkaya seni, bahasa, makanan, dan tradisi masyarakat. Di sisi lain, budaya asing yang masuk tanpa penyaringan dapat menyebabkan lunturnya budaya lokal. Generasi muda kadang lebih menyukai budaya luar dibandingkan budaya daerah sendiri. Oleh karena itu, posisi strategis Indonesia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama menjaga budaya bangsa, memperkuat ekonomi nasional, serta meningkatkan keamanan agar dampak negatif dapat diminimalkan dan dampak positif dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.